Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari kelas 11 IPS 5 absen 33. Saya di sini akan menjelaskan tentang APBN dan APBD. Pengertian APBN dan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun anggaran. Tujuan APBN dan APBD. Tujuan APBN ialah 1. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 2. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 3. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. 4. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 5. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Tujuan APBD ialah 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas kerja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. Fungsi APBN dan APBD. Fungsi APBN ialah 1. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi. Anggaran negara digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan dalam tahun berjalan. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman dalam nilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik. Sumber anggaran biaya harus dikeluarkan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. 5. Fungsi distribusi pendapatan. Fungsi distribusi pendapatan adalah fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Penerimaan pemerintah disalurkan kembali kepada masyarakat. Pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang kurang mampu atau miskin dapat dibantu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan subsidi, seperti subsidi BBM dan LPG. 6. Fungsi stabilisasi. Fungsi APBN bersifat kondisional, artinya sesuai dengan kondisi perekonomian yang dihadapi. Sumber anggaran digunakan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Pemerintah dapat menstabilkan keadaan perekonomian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 7. Fungsi pengorganisasian.
Anggaran negara sebagai dapat pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik. Fungsi APBN dan APBD. Fungsi APBD. 1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi aktivitas perekonomian daerah. 5. Fungsi distribusi pendapatan. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Mekanisme penyusunan APBN. 1. Penyusunan RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. 2. Pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak. 3. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan RAPBN yang terdahulu. Mekanisme penyusunan APBD. 1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD. 2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPR untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. 3. Jika DPR memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.